Yang kami hormati, para yang mulia Bante, Tita Wiryo, Adi Kusalu, para pandita, para upasaka dan upasika sekalian. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sakara anakara ca upo anyonya nisita haradayanti satammang yoga kemang anutarang. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna dengan usahanya sendiri. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna dengan usahanya sendiri. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna dengan usahanya sendiri. Baik umat berumah tangga maupun yang bukan berumah tangga, dengan saling bergantung satu sama lain akan merealisasikan dhamma yang baik dan merealisasikan kebebasan mutlak dari segala ikatan. Demikian sabda Sang Buddha di dalam Itiwutaka 111. Saudara sekalian, hendaknya dalam sikap anjali menghormat pada guru junjungan kita Sang Buddha, seraya bersama-sama menyatakan Namo Buddhaya. Semoga dengan kekuatan keyakinan kita kepada Sang Tiratana Buddha Dhamma Sangha, serta kekuatan kebaikan dan kebajikan yang telah kita miliki pada hari ini, maka semoga kita semua dalam keadaan selamat, terbebaskan dari paparan virus COVID-19, hidupnya selalu sehat, lahirnya, batinnya, sejahtera, selalu rukun dimanapun kita berada. Semoga Sang Tiratana selalu memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita sekalian. Saudara-saudara sekalian, adalah suatu kehormatan saya pada hari ini dapat memberikan uraian dhamma untuk wihara di Berau. Saya sendiri belum berkesempatan untuk mengunjungi Berau, ya, karena beberapa waktu yang lampau oleh karena virus ini selama setahun lebih tidak keluar dari kota Malang atau dari kota Batu. Biasanya wasa itu hanya cuma 3 bulan, kali ini adalah wasanya bisa setahun lebih. Ya, tidak banyak bepergian kecuali ke Surabaya. Namun demikian, oleh karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya kita bisa tetap berhubungan satu dengan lain dengan biaya yang relatif murah. Ya, dibandingkan dahulu, kalau Anda mengundang saya, biayanya sangat mahal. Waktunya juga sangat terbatas. Sekarang lebih terbuka dimanapun juga, dan umat bisa memilih sendiri acara-acara yang disukai mereka itu. Saudara sekalian, pertanyaan yang agak sulit ya tadi dipertanyakan, apa sih tujuan umat Buddha itu? Sebenarnya umat Buddha itu juga manusia. Jadi apa sih tujuan manusia hidup di dunia ini? Ini pertanyaan yang tidak mudah karena kita waktu kecil tahu-tahu sudah lahir, bukan kehendak kita. Besar sekolah bukan kehendak kita. Semua diatur oleh orang tua dan sebagainya. Ya, ini adalah pertanyaan sulit. Mestinya adalah ditanya pada waktu kita belum lahir, mau turun apa tidak ke bumi ini. Berbeda dengan Bodhisattva Siddhartha. Sebelum turun ke bumi ini, beliau juga sudah mempunyai cita-cita, target, ya, bahwa saya turun ke bumi ini adalah untuk mengakhiri duka dan mengakhiri samsara. Jelas itu. Ya, jelas itu. Tapi kalau kita kan tidak. Ya, saya lahir itu kan karena kemauan bapak dan ibu. Ya, tapi saya juga tidak bisa memilih mana ibu saya, mana bapak saya. Berbeda dengan
Bodhisattva Siddhartha, dia bisa memilih sendiri mana bapaknya, mana ibunya untuk merealisasikan tujuan kehidupannya. Kalau kita tidak bisa, ya tahu ikut arus saja, ikut karma kita masing-masing begitu. Nah, demikian juga waktu kita sekolah, ya pokoknya kita sekolah, belajar, lulus, sudah selesai. Ya, memilih sekolah pun kadang-kadang asal-asalan tergantung daripada teman-teman pergi kemana dan sebagainya. Ya, nah kalau kita tanya apa sih tujuan hidup seorang umat Buddha atau seorang umat manusia khususnya, itu baru tahu kalau dia belajar agama atau belajar filsafat, baru dia tahu, oh kompasnya begini, arahnya begitu. Sebelum kita itu belajar agama, belajar dharma, kita tidak tahu kompasnya. Pokoknya ikut arus. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di dalam masyarakat umat Buddha ada dua kelompok masyarakat, yaitu perumah tangga sama yang tidak perumah tangga. Tadi Sang Buddha menyatakan dalam Iti Wutaka 111. Ada dua kelompok. Ya, saya dulu termasuk perumah tangga. Sekarang adalah telah meninggalkan rumah tangga. Pasti tujuannya berbeda. Mengapa saya harus pindah haluan? Ya, itu pasti ada sebabnya dan ada tujuannya. Nah, Sang Buddha mengatakan hendaknya perumah tangga maupun tidak berumah tangga, hendaknya itu saling bantu-membantu, saling bergantungan tangan. Untuk apa? Merealisasikan dhamma yang baik, bukan dhamma yang tidak baik, ya, adhamma itu. Merealisasikan dhamma yang baik. Nah, mengapa kita itu harus bersekolah, mencari ilmu pengetahuan, mencari keterampilan? Tidak lain apa? Kalau sudah selesai pengetahuannya, semampu kita, maka yang dicari itu apa? Ya saya cari kerjaan. Kalau saya tidak punya pekerjaan, maka otomatis saya tidak bisa mendapatkan uang. Cari uang. Sehingga perumah tangga yang diutamakan nomor satu adalah mencari kerjaan. Kalau saya tidak mempunyai kerjaan, alias menjadi pengangguran, ya. Nah, sekarang ini saya pengangguran, pengacara, pengangguran banyak acara. Ya. Maka kalau kita menjadi pengangguran, maka kita menjadi orang yang kurang terhormat. Di depan istri tidak terhormat, di depan anak-anak tidak terhormat, di hadapan tetangga juga tidak terhormat. Ya, kadang-kadang orang menjadi berpura-pura berangkat pagi, pulang sore, seakan-akan dia bekerja, tapi sebenarnya pengangguran. Ya, itu akan mentalnya akan sakit, badannya bisa sakit. Ya, hubungan sosialnya bisa sakit karena dengan tidak mempunyai pekerjaan, otomatis kita tidak ingin mendapatkan pendapatan, pemasukan. Jadi gunanya sekolah itu nomor satu adalah untuk bekerja. Kita bukan pengangguran. Bekerja itu apa saja, ya, asal halal. Ada lagi pekerjaan-pekerjaan yang tidak halal, ada. Ya, tidak kurang kalau Anda lihat di televisi itu berapa banyak itu orang-orang yang bekerja di tempat kerjaan yang tidak halal, ya, tidak bisa dikategorikan bekerja yang baik itu. Nah, jadi nomor satu yang dicari itu adalah apa yang saya mencari? Gunanya sekolah itu mencari pekerjaan, itu nomor satu. Nah, tentunya pekerjaan yang bisa memberikan penghasilan kepada saya secara cukup, pekerjaan yang bisa membuat saya itu bangga, terhormat, ya. Mencari pekerjaan yang bisa mengakibatkan keluarga saya terjamin kehidupannya, terjamin kesehatannya, ya, terjamin masa depannya. Dan seringkali di dalam mencari pekerjaan itu, apalagi sekarang itu sangat sulit sekali mencari pekerjaan. Ya, oleh karena semua dilanda oleh pandemi ini, banyak yang kehilangan pekerjaan, otomatis kehilangan pendapatan. Karena itulah maka pemerintah juga membantu adanya BLT.
bantuan itu. Wihara-wihara juga menyelenggarakan baksos, pemberian bahan makanan, bahan kehidupan bagi mereka yang sangat menderita. Jadi kesempatan pada saat ini kita banyak bisa membuat kebajikan kepada mereka yang menderita akibat COVID-19. Jadi nomor satu yang dicari itu adalah pekerjaan. Yang kedua adalah dengan pekerjaan itu saya mendapatkan penghasilan. Nah, penghasilan itu untuk apa? Adalah untuk menghidupkan keluarga, untuk menyenangkan indria-indria kita, indria mata, indria telinga, indria mulut, ya, indria perasaan. Nah, inilah yang disebut sebagai tanha. Ya, mulai muncul keinginan-keinginan yang selalu lebih untuk memuaskan indrianya. Ya. Tetapi kita tahu bahwa pekerjaan itu tadi saya katakan juga tidak kekal, berubah. Kita bisa dipindahkan ke tempat pekerjaan lain, bisa juga kita di PHK, ya, atau bisa diturunkan dari jabatannya karena tidak mampu atau tidak qualified, ya, tidak mampu atau tidak bermutu, banyak pelanggaran yang dibuatnya. Ini adalah harus disadari ketidakkekalan. Jangan menganggap bahwa pekerjaan yang kita miliki itu adalah kekal itu selama-lamanya. Oh, tidak. Ya, presiden pun ada masa jabatannya, juga bisa diturunkan sebelum masa jabatannya. Ya, semuanya begitu demikian juga. Ya. Nah, yang kedua tadi, ya, dengan mendapatkan pekerjaan itu kita mendapatkan penghasilan. Nah, penghasilan itu adalah tempat kita untuk memuaskan diri. Dan Sang Buddha mengajarkan bahwa kalau memiliki penghasilan, hendaknya juga dibagi dalam beberapa porsi bagian. Sebagian untuk kehidupan kita, yang kedua untuk mengembangkan usaha, dan yang ketiga untuk masa depan, ya, tabungan masa depan. Kemudian keempat juga untuk usaha-usaha sosial, ya, diberikan pada orang. Dengan 4 porsi itulah maka kita itu bisa hidup tidak hanya sendiri tetapi dengan orang-orang lain. Tetapi harus ingat, ya, bahwa mencari harta dan memuaskan indria itu juga tidak kekal. Karena apa? Adanya keinginan, adanya tanha. Ya, kalau dulu saya memiliki cuma sepeda, pindah lagi naik motor murah, motor bekas, motor baru. Setelah dapat motor baru, keinginannya naik lagi, punya mobil bekas, kemudian bekas lagi, kemudian mobil yang paling baru, kemudian dari paling baru minta yang terbaru lagi. Keinginan itu tidak pernah ada habisnya. Karena keinginan itu adalah batasnya adalah hanya langit. Kecuali kalau kita itu mempunyai rem. Kapan waktunya untuk memuaskan. Nah, bagi seorang biku memang kebutuhannya sangat terbatas. Ya. Sebatas kebutuhan needs, ya, bukan jadi kebutuhan dasarnya bukan karena keinginan. Kami memiliki harta, karena itu jubah cuma 2 lembar, 2 set. Sedangkan kalau orang biasa bisa 1 lemari, sepatunya juga bisa banyak, sabunnya bisa banyak. Mode-mode terbaru pun akan muncul, apalagi lebaran. Waduh, pada bingung, ya, mencari baju yang terbaru. Ya, sampai mall penuh, kemudian melanggar aturan prokes. Demi apa? Mendapatkan baju baru. Tapi baju baru sebenarnya bukan kebutuhan mutlak. Ya, bisa juga baju lama. Tapi apa? Merasa malu lebaran kok enggak pakai baju baru. Ya. Jadi orang memuaskan indria-indrianya itu bukan karena kebutuhan, karena memuaskan keinginannya yang selalu meningkat dan meningkat. Nah, inilah sumber daripada penderitaan. Ya, karena hidup ini adalah penuh dengan masalah. Penuh dengan masalah pun mengakibatkan banyaknya derita, duka, ketidakpuasan.
terhadap apa yang telah dicapai, tidak puas terhadap harapan ke depan, penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Ini adalah tujuan kehidupan adalah tadi itulah, memuaskan indria-indrianya. Ditambah dengan mendapatkan keuangan, mencapai harta dan sebagainya. Itu demi apa? Demi gengsi. Gengsi itu harganya mahal. Sedangkan para biku tidak punya lagi gengsi. Bajunya ini saja, bertahun-tahun ya ini saja. Kalau belel yang kemudian dicelup lagi, kalau sobek ya kemudian dijahit lagi, tidak ada gengsinya. Sehingga apa? Lebih tenang, lebih tentram. Ya. Tapi kalau sebagai umat awam, ya tidak bisa. Pada waktu saya dulu masih menjabat di beberapa perusahaan internasional, ya harus menyesuaikan. Saya tidak bisa beli dasi murahan. Karena ya lingkungannya dan sebagainya, terpaksa beli dasi yang mahal. Bukanlah saya keinginan untuk memuaskan nafsu, tapi menyesuaikan dengan kondisi lingkungan di mana saya bekerja. Nah, ini akan berlomba-lomba dari maju terus-menerus. Karena kebutuhannya bukan kebutuhan dasar, ya, tetapi keinginan untuk menyesuaikan dengan lingkungan. Sehingga apa? Hidup ini, bahasa Jawanya itu ngongso dan ngoyo. Ya, ngongso adalah berusaha keras untuk mendapatkan harta demi menjaga gengsi, demi menjaga kenikmatan indriawi yang tidak ada batasnya. Nah, ini dua yang keinginan. Tetapi harus ketahui bahwa itu semua harta-harta yang kita miliki itu tidak ada yang kekal. Jadi dengan kekayaan yang kita cari money come, money come, money come home, money come home, money come home. Cari duit, duit, duit. Ya katanya manusia itu Tuhannya adalah uang. Meskipun bau tetap ada harganya, tetap menjadi rebutan. Karena uang putuslah persahabatan, putuslah kekeluargaan. Karena uang maka bisa menghancurkan kehidupan orang lain, kehidupan alam dan sebagainya. Semua demi uang. Dan uang menjadi Tuhannya karena yang memiliki uang itu biasanya memiliki kekuasaan untuk menguasai orang lain. Negara yang memiliki kekayaan paling banyak maka berusaha menjadi penjaga dunia dan menguasai negara lain. Tapi semuanya itu adalah pada akhirnya adalah menimbulkan problem, masalah, dan ketidakkekalan. Nah, pangkat tidak kekal, kekayaan juga tidak kekal. Maka manusia merasa khawatir, takut, was-was. Nah, inilah yang dikatakan bagaimana kita harus merealisasikan dhamma itu. Mencari harta itu adalah juga harus selaras dengan dhamma. Kalau tidak, maka kita juga akan menderita. Kemudian yang kedua juga, karena ketidakkekalan itu, maka manusia menjadi khawatir, takut, was-was, dan sebagainya. Maka dia mencari, tujuan kehidupannya adalah mencari yang ketiga. Bagaimana caranya supaya jabatan saya bisa kekal, harta saya kekal. Maka dicarilah mistik-mistik ya, agar badannya tetap sehat, badannya tetap kuat, hartanya tetap ada, jabatannya tidak turun. Ya, ada yang di video itu ya mau ingin menjadi jabatan tertinggi, menginap di kuburan, ada yang kungkum di sungai dan sebagainya. Dia ingin jabatannya dan kekayaannya itu lebih kekal, lebih lama. Dan tahu bahwa menurut Dharma adalah segala sesuatu tidak kekal. Nah, kalau kita mencari kekekalan, maka penderitaannya cukup banyak, cukup banyak. Nah, inilah tiga yang dicari manusia. Yang keempat adalah yang dicari adalah ketenaran, tepuk tangan, ya menjadi artis misalnya. Wah, ya itu kalau tidak ada tepuk tangan kehilangan gairah untuk berkarya. Kemudian selebriti, apa itu namanya pelawak, itu juga membutuhkan tepuk tangan.
tepuk tangan. Ya, itu menjadi ketenaran itu sangat penting. Nah, ketenaran karena jabatan, ketenaran karena kekayaan, ketenaran juga oleh karena keahliannya, kayak seperti penyanyi dan sebagainya itu. Ya, kalau sudah di atas panggung dengan baju yang gemerlap, lampunya terang, menimbulkan gairah kehidupan itu. Tapi kalau sudah turun panggung, yang saya kenal dengan mereka seringkali menangis. Dia kembali, topengnya sudah dicopot semua, kembali seperti apa adanya, maka penderitaan yang asali muncul yang belum bisa diselesaikan. Sehingga mereka terlibat dalam narkoba. Dikejar oleh ketenaran, oleh jadwal yang sangat ketat, pekerjaan yang sangat bertumpuk, yang menyelesaikan kejar tayang itu. Yang ada cuma penderitaan, sehingga mereka terlibat di dalam narkoba itu. Anda lihat tadi di televisi, berapa banyak selebriti itu, tidak laki, tidak perempuan terlibat dalam narkoba. Ya, apalagi sekarang, dengan adanya pandemi ini, mereka tidak bisa manggung, maka menjadi stres. Ya, kalau orang itu stres, maka gampang depres, ya, maka dampaknya itu bisa kena stroke. Ya. Jadi stres bisa stroke. Ya, oleh karena dia tidak bisa mengatasi. Karena itulah maka dharma itu penting diketahui, penting dipahami, penting dipraktekkan agar bisa balancing kehidupan ini. Ya. Menghadapi apa? Ketidakkekalan. Karena semua bentuk keinginan-keinginan kita, kemelekatan kita kepada pangkat, kepada harta, kepada ketenaran, itu akan mendatangkan malapetaka yang sangat berat. Maka oleh karena itulah, maka kalau kita merealisasikan dhamma itu, yang kedua itu jauh lebih penting, yaitu apa? Merealisasikan kebebasan dari ikatan-ikatan. Boleh memiliki, tapi jangan melekat. Bertambah lekatnya itu kuat, maka penderitaannya akan hebat karena akan terjadi ketidakkekalan. Maka gunanya kita memahami dhamma itu adalah ke sana. Tujuannya apa? Dua-duanya. Keduanya apa? Kebahagiaan. Orang ingin bahagia dalam tahap awam, ya, berumah tangga, yang mendapatkan sesuatu, ya, kebahagiaan, kesenangan, ya, yang sifatnya sementara. Kebahagiaan yang sifatnya sementara, sudah itu akan berubah, akan lenyap. Maka dimunculkan kebahagiaan tuntutan yang baru. Tetapi kebahagiaan yang lebih langgeng, lebih awet, itu adalah bila mana kita tidak melekat. Jadi kalau dahulu saya sebagai usahawan, ya, mencari kekayaan, ketenaran, jabatan, pada akhirnya apa? Ya menimbulkan ketidakpuasan. Nah, sekarang adalah menjadi seorang biku, maka kekayaan yang saya cari adalah kekayaan batinia. Bagaimana melepaskan diri dari kemelekatan itu. Tidak mudah. Jangan menjadi biku kemudian bertambah melekat. Melekat pada wiharanya, melekat kepada menambah jumlah umat dan sebagainya. Bagi seorang biku, ya, yang tidak berumah tangga, maka usaha yang paling berat, paling memakan tenaga dan pikiran adalah melepaskan diri dari ikatan-ikatan kemelekatan. Jadi sebaliknya, antara berumah tangga dan tidak meninggalkan rumah tangga itu sangat berbeda. Yang satu manekam, yang satu adalah melepas. Nah, dengan kemampuan meditasinya, kemampuan melaksanakan sila dan sebagainya, maka kemelekatan itu akan menjadi lebih sedikit. Boleh memiliki, tapi tidak melekat. Kalau itu berubah, kita sadari itu berubah dan kita ikhlaskan. Semua agama mengajarkan
ikhlas, ikhlas, melepas, ikhlas, melepas. Apakah itu terjadi kematian terhadap orang yang sangat dicintainya, apa anaknya, apa pasangannya, ya, siapa saja yang dicintai, disayangi, melepas karena meninggal dunia tidak mudah. Semua ajaran mengenai ikhlas melepas itu diajarkan oleh semua agama. Karena kalau kita tidak ikhlas melepas, maka penderitaan itu akan menjadi lebih besar adanya. Ikhlas melepas, dan setiap hari kita mesti belajar keikhlasan untuk melepas sesuatu yang melekat kepada diri kita. Tanpa kita belajar itu, maka mustahil kita akan memperoleh kebahagiaan yang lebih awet, lebih langgeng. Nah, ini yang katakan suko, ya, suko, kebahagiaan. Kalau itu kebahagiaan yang sifatnya sementara, akan menimbulkan duka, duko. Tetapi kalau kita bisa memanage keinginan dunia kita agar tidak melekat, maka akan menimbulkan suka yang lebih langgeng, lebih awet. Memang kalau Bodhisattva Siddhartha tujuannya nomor satu melepaskan diri dari ikatan-ikatan, kemelekatan segalanya, sehingga mencapai pembebasan yang sempurna, yaitu apa? Nibbana. Nah, kalau kita sehari-hari, terutama perumah tangga, yang tiap hari harus dilakukan adalah mencapai nibbana yang kecil-kecil tiap hari. Tiap hari akan muncul masalah, masalah, masalah. Dan masalah itu selalu adalah duka. Dan masalah itu yang harus diatasinya. Dengan apa? Kebijaksanaan, dengan pengetahuan, dengan kasih dan sayang. Kalau itu kita bisa mematikan, yaitu maka kita bisa mencapai nibbana di dunia ini yang sifatnya sementara. Tetapi nibbana yang paling akhir, paling final, yang tidak mengakibatkan kita lahir lagi di alam manapun juga, itulah yang dikatakan nibbanang paramang sukang. Nibbana adalah kebahagiaan yang paling tinggi. Tetapi setiap hari kita harus menyelesaikan, mematikan semua bermacam-macam duka yang timbul akibat kita memiliki keinginan. Boleh memiliki kekayaan, boleh punya cita-cita memiliki jabatan, ketenaran, tapi ingat ini tidak kekal, ini tidak kekal. Sehingga apa? Kita hidup ini sangat berhati-hati. Kalau ketidakkekalan muncul, maka paling tidak duka itu akan jauh lebih sedikit. Jadi ibaratnya kalau mobil itu shock breaker-nya ada, sehingga kalau itu mobil itu lewat lubang, penderitaannya tidak banyak daripada kalau itu shock breaker-nya keras, ya, tidak mentul-mentul, maka penderita akan hebat. Karena itulah maka meditasi itu adalah sangat penting untuk kita pelajari. Dengan meditasi kita melihat adanya ketidakkekalan. Selalu berubah dari fisik kita, dari pikiran kita, dari perasaan kita, dari kesadaran kita, selalu berubah. Dan itu harus kita sadari dan kita coba melepaskan segala bentuk ikatan-ikatan itu. Nah, dengan cara demikianlah maka kita bisa hidup secara madhya, memiliki jabatan, memiliki kekayaan, tapi kita harus menyadari semua itu akan selalu berubah. Kalau itu bisa berubah, maka kita harus mengikhlaskan yang terjadi. Ya, karena selama fisik kita masih sehat, selama batin kita juga masih sehat, masih bisa mencari lagi apa yang telah hilang. Tidak usah ditangisi. Sedih, ya, tapi jangan lama-lama. Kemudian apa? Bangkit kembali untuk bergerak. Nah, tujuan seorang manusia itu adalah dua tadi itu. Ya. Merealisasikan dhamma dan
merealisasikan kebebasan dari ikatan. Dan dua-duanya ini harus berjalan secara seiring dan seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Tentu sebagai seorang biku yang telah meninggalkan rumah tangga, keinginan untuk merealisasikan dhamma dalam arti pangkat, kekayaan, ketenaran sudah harus dikecilkan sekali. Seorang biku juga tidak membutuhkan bukan biku selebriti yang mencari ketenaran di mana-mana. Ya. Bukan itu tujuannya. Menjadi rendah hati, ramah tamah, menjadi penerang, pemegang obor bagi dirinya sendiri dan orang-orang lain serta masyarakat luas. Maka ketenangan batin itu akan menumbuhkan kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itulah yang akan menerangi dunia ini. Demikian pembabaran Dharma pada malam hari ini. Nanti kita sambung dengan tanya jawab. Terima kasih.